Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Pak, Waalaikumsalam pagi Pak. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat, baik. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita pertemuan 3 ya. Iya Pak, 3. Oke, baik. Udah tampil belum? Tampil nggak? Udah Pak. Udah tampil. Oke, kita mulai ya. Eh, Materinya hari ini kita ngebahas ini ya, eh, kualitas, dimana kualitas salah satu contoh yang saya bahas ini nanti ada ISO 25010. Ya, jadi eh, kebanyakan orang ya mungkin ngelihat kualitas atau definisi lah. Definisi kualitas secara umum itu mungkin yang dilihat adalah kalau kualitas itu harus baik. Kualitas yang baik adalah software yang bagus adalah software dengan kualitas yang baik kayak gitu. Tapi kalau ini ya, kalau di sini di penjamin kualitas perangkat lunak itu sebenarnya bukan eh, kayak sekedar ini ya, ngecek oh ini udah oke, udah baik gitu. Tapi bagaimana selama aplikasi dibangun itu ini ya, kualitasnya itu dari saat proses pengembangan itu juga baik, nggak cuma hasil akhirnya atau outputnya aja yang baik kayak gitu. Jadi selama pengembangan itu memang ada yang namanya pengujian ya, bukan pengujian itu sudah selesai saat selesai doang kayak gitu. Lalu nah ini kalau menurut ISO 9000 ya, pendahulunya ISO 25010 itu, jadi kualitas itu karakteristik ya yang memenuhi persyaratan atau yang memenuhi standar dari ISO 9000 ini. Jadi kalau dari sisi penyedia itu kualitas itu produk atau layanan yang sesuai atau malah lebih baik dari hasil yang diharapkan kayak gitu. Jadi eh, semua itu tuh ada standarnya gitu. Walaupun standarnya sudah memenuhi ya. Kalau bisa lebih baik lagi atau lebih lebih up lagi ya, kenapa enggak gitu. Dari standar yang sudah ditetapkan kayak gitu. Tapi memang ya itu butuh yang namanya kolaborasi ya, atau kita harus kolaboratif timnya untuk mencapai hal tersebut kayak gitu. Selanjutnya, jadi kualitas dan keandalan. Jadi maksudnya itu kalau kualitas kita ingin yang terbaik saat proses pengembangan dan juga untuk hasil akhir. Jadi kita juga ingin andal produk atau layanannya. Jadi andal itu nggak cuma ini ya, maksudnya oh andalnya sampai di versi ini aja gitu. Ya kalau bisa kita adaptif lah, kita lakukan maintenance, kita lakukan update berkala kayak gitu. Jadi memang ada yang namanya stabilitas ya, stabilitas. Jadi
misalkan di versi sekian nanti aplikasinya nggak bisa jalan, atau memang kita itu menentukan standarnya gitu. Kayak misalkan minimum spesifikasinya itu harus semana. Jadi walaupun kita membuat sebuah software itu atau produk atau layanan itu ini ya, walaupun punya minimal, kalau bisa itu software atau layanan kita itu ini eh bisa cross platform gitu. Bisa ya walaupun HP, desktop atau ini ya, web gitu, maunya bisa ini ya, bisa saling saling apa ya, nggak ada yang namanya kesenjangan, nggak ada yang namanya oh ternyata lebih lancar di desktop daripada di HP, atau enggak lebih lancar di web daripada di desktop. Kayak misalkan dulu WA ya, aplikasi WA sebelum mereka update, yang tadinya kita itu punya aplikasi sendiri yang di laptop ya. Ternyata mereka memperbarui itu. Di mana memperbaruinya? Di cara ininya ya, jadi mereka itu nggak ngebedain lagi yang mana desktop, yang mana web. Jadi tapi malahan aplikasi WA ini yang di desktop itu malah konsepnya sebagai web view, nggak yang berdiri sendiri sebagai aplikasi ini ya untuk desktop, kayak gitu. Jadi ya kurang ini ya, kurang nyaman, banyak bug-nya, sering macet-macet, kayak gitu. Karena ya keterbatasan itu tadi, web view. Kalau dia di web aja mungkin banyak bug-nya, apalagi diterapkan di situ ya. Sama aja sebenarnya, yang ngebedainnya nggak ngebuka browser. Nah, lanjut ya. Oke, jadi kualitas itu ya bagi proses pengembangan ini perangkat lunak itu bukan hanya saat pengujian aja ya. Jadi dari tahap perencanaan ya, dari tahap perencanaan itu, dari yang kita mengira apakah apakah akan ada masalah jika kita melakukan ini, kayak gitu. Itu ada studi kelayakannya, ada pertimbangannya dari sistem analis ya. Bisa atau enggak dari yang pengembang perangkat lunaknya bisa menjelaskan, oh kalau desainnya seperti ini atau enggak, atau rancangan seperti ini, kira-kira nanti hasilnya bagaimana gitu, bisa diperkirakan ya. Dari masing-masing SDM-nya bisa didiskusikan kayak gitu. Jadi di sini ada 3 dimensi utama ya, secara umum. Yang pertama itu ada kualitas spesifikasi, di mana harus sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Jadi dilakukan studi kelayakan dulu tuh, kira-kira mau yang seperti apa, kayak gitu. Pokoknya kita itu memastikan saat tahap ini ya, perencanaan itu semuanya itu kalau bisa sudah tercover, sudah terjawab semua studi kelayakannya, kayak gitu. Jadinya nggak ada hal yang terlewat yang mengakibatkan adanya komplain kayak gitu. Memang bisa ada komplain, untuk apa? Untuk pengembangan. Cuma kalau hal yang seperti itu aja mungkin terlewat ya, kalau bisa jangan sampai terlewat. Biar apa? Kayak ya kita inginnya aplikasi itu nggak cuma fungsinya aja yang ini kan, fungsinya aja yang sesuai, tapi banyak banyak faktor-faktor lain yang ingin kita, oh ini nih aplikasi saya nih, aplikasi kami nggak cuma fungsinya aja, tapi kayak tampilan, lalu kenyamanannya, keamanannya gitu.
terus portability-nya bisa digunain di semua perangkat kayak gitu. Terus yang kedua ini desain ya. Jadi pasti desain itu bukan cuma bicara tampilan, bisa juga dari cara kita mendesain ininya, database-nya, arsitekturnya, atau enggak bagaimana cara kita mendesain, oh rancangan kode kita itu bagaimana, kayak gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya itu kalau desainnya bagus ya, direncanakan dengan bagus, ini nyambung proses studi kelayakannya, nyambung dengan desainnya itu nyambung dengan proses studi kelayakannya itu kayak, kemungkinan human error-nya itu bakalan kecil, kemungkinan ya. Karena sebenarnya human error itu bukan terjadi karena nggak bukan hanya terjadi karena nggak ini ya, nggak ke-cover semuanya, bisa juga dari kitanya, entah itu kitanya saat lagi lelah atau kitanya ngejar deadline, ya kan? Deadline. Misalkan, oh kita ada proyek nih, ya. Proyeknya itu sudah ditentukan tenggat waktunya atau deadline-nya. Misalkan proyeknya itu sampai tanggal 10 April. Ternyata ada perubahan mendadak gitu, kayak dipercepat, dimajukan sampai 5 April. Nah, itu apakah berpengaruh kira-kira? Kayak, waduh, dimajuin nih, apakah bakal berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan, desain-desain yang sudah dirancang, kayak gitu. Kira-kira itu berpengaruh atau enggak? Nah, itu menjadi ini ya, menjadi PR bagi tim pengembang ya, kayak gitu. Mungkin bisa dilakukan ini, kayak rapat atau enggak, brainstorming ya, kayak, "Oh, kita harus gini," kayak gitu. Lalu yang ini ya, yang ketiganya ada, nah jadi kalau kita, ini ya, mengembangkan software itu pastinya kita ada pedomannya juga kan, kayak, eee, jangan cuma kita yang ngerti gitu. Kalau kita sebagai entah itu sebagai yang programmer-nya atau yang merancang database-nya atau yang merancang tampilannya itu kita harus membuat ini ya, kayak, eee, pedoman atau panduan atau kamusnya ya. Jadi kayak, oh jika kodenya ini maka penjelasannya ini, jika ingin ingin menggunakan, suatu fungsi ini, maka fungsi yang ini akan terhubung, kayak gitu. Atau enggak, jika kita nggak, mengikuti aturan ini, maka akan terjadi error dan sebagainya, kayak gitu. Jadi 3 dimensi ini penting ya, ini sebenarnya sudah mewakili semua harusnya, dari yang kualitas spesifikasi, kualitas desain, kualitas konstruksi itu mungkin 3 ini nih sudah mewakili semua dalam proses pengembangan ya. Ini sudah ada di, masing-masing tahap pengembangan software harusnya. Jadi ya pengujian itu kalau nggak ada itu jadinya kayak, kita hanya melakukan yang kita percayai aja, percayai bagus, tapi kita nggak tahu apakah itu sudah sesuai dengan standar atau enggak, kayak gitu. Jadi walaupun kita punya ini ya, punya metode pengembangan, tapi kalau kita nggak punya metode pengujian juga sama aja ini ya, belum tercapai tujuan ininya ya, untuk kualitas yang baiknya itu bagaimana, gitu. Selanjutnya
Nah, jika kualitasnya rendah itu pasti ini ada kegagalan data, di mana kalau ada data yang korup gitu ya, pasti sistemnya juga jalannya itu nggak maksimal, banyak error, malah bisa nggak digunain sama sekali gitu. Terus, nah, kualitasnya rendah pasti ini ya, biaya pemeliharaan nih. Maksudnya itu kalau ini ya, kalau banyak banyak kualitas yang buruk itu pasti banyak juga maintenance-nya. Itu harus dipertimbangkan juga. Jadi saat perancangan itu memang harus dilakuin benar-benar oleh sistem analisnya dan tim-tim pengembang yang lain gitu, harus berkolaborasi bagaimana mewujudkan atau merealisasikan apa yang sudah direncanakan kayak gitu. Jadi ya harus dari awal banget itu memang udah di ini ya, sudah dilakukan gitu, agar hal-hal yang nggak diinginkan itu nggak terjadi kayak gitu. Ada macam-macam ini ya, macam-macam pertimbangan yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi kita kayak yang saya bilang tadi, kalau kita nggak namanya yang apa hanya menggunakan ini ya, metode pengembangan aja, tapi pengujiannya itu kita nggak punya standar gitu. Kita pengujiannya dengan keyakinan masing-masing aja gitu, jadi nggak tahu ya tuh. Karena di luar sana memang banyak yang ada standarnya, bahkan kita hidup juga punya standar kan, standar hidup kita tinggal di Indonesia aja ada standarnya, kayak ada peraturan yang harus kita patuhi kayak gitu. Kita hidup berdampingan juga ada ininya kan, ada standarnya pastinya. Gimana kalau nggak ada standar ya ya udah, ada perbedaan yang nggak sama, yang pastinya nggak sama gitu ya. Oh ternyata kita itu nggak bagus gitu kualitasnya kayak gitu, karena nggak ada standarnya gitu. Kita nggak diuji dulu tuh produk atau software atau layanannya kayak gitu. Jadi secara umum itu kalau di luar negeri ya ada yang namanya organisasi kayak ISO, IEEE, terus ada BSI atau British Standard Institution. Nah, itu mereka adalah organisasi atau lembaga yang ini ya, mengeluarkan standar. Standarnya macam-macam ya. Bisa nggak cuma IT aja standarnya atau software doang, nggak cuma itu, macam-macam. Jadi di sini saya ngebahas ini nih, salah satu aja, ISO 25010. Nah, ini ada berapa nih? Ada 9 ya. 9 standar ya, atau software product quality, atau ini ya, kualitas daripada perangkat lunak. Kualitas yang baik itu seperti apa? Ada yang namanya functional suitability, ada performance efficiency. Kayak kalau fungsional ini lebih ke ini ya, apakah udah sesuai gitu fungsi-fungsinya, apakah bisa digunakan kayak gitu. Kalau performance itu ya ini ya, kayak berat enggak responnya kayak gitu. Penggunaan memorinya, compatibility itu ya ini ya, apakah bisa ini ya, dijalankan kayak gitu, compatibility.
Terus interaction capability ya ini ya, software yang atau produk yang kita bangun itu ada ini enggak sih, interaksinya kayak gitu. Terus reliability atau kira-kira dia ini bisa diandalin nggak sih? Kayak kalau ada error gitu. Error ini kenapa kayak gitu? Apakah apakah ini nih eh, bukan fungsi ya, lebih ke apakah yang sudah dibangun itu sesuai nggak sih kayak gitu? Sesuai nggak sama yang sudah direncanakan kayak gitu? Dia memang hampir mirip sama ini ya, functionality ya, kalau reliability ini harusnya. Terus ini secara garis besarnya aja, kalau ini lebih ke detailnya. Kalau kalau yang selanjutnya ini ada security itu apakah aplikasinya itu pakai password gitu kan, ya ada confidentiality-nya kayak orang-orang yang memang punya role untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Macem-macem nih, ada nggak cuma keamanan itu aja, ada accountability-nya kayak bisa diandalin kayak keamanannya itu bisa di ini nggak sih, bisa diukur gitu, diandelin andalannya itu bisa diukur nggak sih gitu, keamanannya itu. Lalu apakah bisa digunakan kembali nih ya, maintainability itu apakah bisa dikembangkan, apakah bisa dimodifikasi kayak gitu. Terus apakah ya ini untuk maintenance ya, kalau flexibility itu lebih ke ini ya, apakah bisa ini ya, bisa adaptif jika ada perubahan atau bisa dikembangkan dalam ini ya, misalkan kita membangunnya itu kayak, oh kita udah nentuin segini nih, ternyata ada tren baru gitu. Apakah kita bisa ini ya, adaptif atau kita juga bisa ini memperluas gitu. Kayak memperluas fitur-fitur yang kita punya gitu. Atau enggak malah fitur yang lama kita ini ya, kita hilangkan, kita ganti fitur yang baru yang lebih 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 ini, lebih canggih kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada safety, di mana ya lebih ke ini ya, bagaimana ini ya, jika ada kegagalan atau kayak misalkan, oh ini nih aplikasinya membahayakan gitu. Apakah ada kayak gitu? Ada kemungkinan. Nah, itu dilakukan ini ya, pengujiannya. Sebenarnya ISO ini kalau ini kan kita bicara secara teori ya, tapi kalau memang kita ingin menjadi pakar atau ahli di bidang ini, software product quality yang salah satunya ISO 25010 ini, kita bisa mungkin ikut sertifikasinya ya, mendapatkan sertifikasinya kayak gitu. Kita diuji gitu, uji ke uji keterampilan. Bagaimana kita bisa nggak sih mendapatkan gelar ini ya, sebagai ahli di bidang ISO 25010 ini. Ya nggak cuma ini aja, banyak yang lain. Kalau ini kan yang ini ya, yang punyanya ISO, pengujian ini, pengujian softwarenya. Jadi ada juga nanti pengujian otomatis, kayak misalkan di beberapa editor atau kayak misalkan di Android Studio atau di Unity atau di yang kita gunain nanti NetBeans ya, itu nanti ada pengujian otomatisnya begitu. Ini kalau ini secara ini ya, secara kita teori aja yang ini. Kalau itu nanti kita bahas lebih lanjut soal
pengujian otomatisnya. Lalu selanjutnya ada TQM, di mana ini itu pendekatan ya, pendekatan ini ya terhadap kualitas ya. Jadi lebih ke ini ya, manajemennya ya. Bagaimana tim itu bisa kolaborasi ya untuk apa? Untuk mencapai ini ya, mencapai semua proses pengembangan itu menjadi hasil yang sesuai dengan ini ya, kemauan atau eh, dari pelanggan, atau ya pelanggan atau user atau pengguna atau kliennya itu puas gitu. Jadi memang dari awal itu direncanakan sangat-sangat baik harusnya ya, biar biar nggak ada kegagalan kayak gitu. Juga, nah ini ya lebih ke ini ya, fokusnya ke nggak ada pemborosan gitu. Jadi kalau menurut versi Jepang itu ada yang namanya, yang pertama itu ada kaizen, perbaikan proses secara berkelanjutan. Jadi ya ini maintenance-nya ya, maintenance, terus adaptif juga. Terus ada yang kedua tarimai inshitsu, di mana harus sesuai fungsinya, fungsionality-nya ya, sama aja kayak ISO tadi. Tapi ini versi Jepangnya. Terus ada kansei, gimana eh, produk kita itu bisa ini ya, bisa berkembang lagi gitu. Dari ini ya, dari kita ngeliat tren, ngelihat ada saran, ada komplain kayak gitu. Kita bagaimana kita melakukan ini ya, melakukan maintenance kayak gitu. Ya ini ya, terhadap perubahan kayak gitu. Ya, kita ingin meningkatkan ini ya, meningkatkan fitur-fitur yang sudah ada kayak gitu, atau memperbaiki error-errornya. Yang ketiga ada Mirio Ketuki Hinshitsu, di mana nggak cuma fungsi-fungsi yang sesuai, nggak cuma kita adaptif, bisa maintenance, nggak cuma keamanan yang kayak di ISO ya, tapi di sini mereka ini ya ingin nggak cuma kegunaannya tapi ada estetikanya gitu ya, menurut ini ya TQM versi Jepang kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Tapi sejauh ini ya, ini lalu ini yang dibahas hari ini. Ya ini lebih ke teori, dimana teori ini nanti kalian ini ya terapkan di studi kasus ini nih. Jadi ada studi kasus dilema kualitas, judulnya ya. PT ABC XYZ. Jadi ini nih PT yang mengembangkan software yang lagi naik-naiknya gitu. Jadi ada proyek besar tentang ini ya, inventaris real time di jaringan retail nasional kayak gitu. Jadi saat pengembangan itu ada ini ya, deadline yang mungkin dimajuin gitu dari kliennya. Jadi ketika ada ini ya, ada deadline yang dimajuin, manajer itu memutuskan untuk tahapan pengembangan ini ada yang di cut gitu, ada yang dipotong, yang mungkin ini ya, yang sekiranya nggak terlalu berpengaruh mungkin ya. Tapi sebenarnya itu kan sudah direncanakan ya di tahap awal kayak gitu. Nah, lalu ada ini ya, senior atau programmer atau analis gitu yang nyaranin kalau
pencarian stok itu terlihat ini ya, agak untuk pencarian stoknya itu agar canggih gitu. Tapi kan ini, karena deadline-nya dimajuin itu, tim itu berpikir kalau, "Oh, nanti maintenance-nya susah," gitu, karena terburu-buru gitu kan. Terburu-buru, nggak nggak sesuai rencana awal kayak gitu. Jadi, karena sistemnya sudah masuk ke tahap akhir ya, tahap akhir, tapi memang ada yang udah dikembangin tuh ya, ternyata ada beberapa library yang, oh, ada pembaruan, ternyata nggak bisa digunain lagi gitu kan. Jadi, sistem yang udah hampir jadi itu nggak stabil ternyata. Ditemuin lagi nih, suatu masalah lagi gitu. Jadi memang deadline itu tadi pengaruhnya. Jadi, eee, setelah ada ini ya, proses peer review ya, dengan klien, terus melakukan pengujian mandiri ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Jadi, oh, oke nih, walaupun deadline-nya sudah dirubah, dimajuin, oh ternyata kita bisa selesai nih, ya. Yang penting fungsi-fungsi yang penting itu ada aja gitu, bisa jalan, kalau yang lain-lainnya ya nantilah gampang bisa diperbaiki gitu seiring berjalannya waktu gitu. Karena, yang penting selesai ya, sesuai dengan permintaan dari kliennya gitu. Jadi, nah, ada ini nih, agar pembayaran cepet cair gitu. Jadi bilangnya selesai, bilangnya berkualitas, biar klien itu percaya, "Oh, ya deh saya percaya nih, dah," gitu kan, selesai ininya, kontraknya, kayak gitu. Itu kalau ini ya, kalau di sini nggak saya masukin ini kayak proyek yang berkelanjutan atau gimana, enggak. Jadi sampai di sini, pembayarannya sudah selesai, kayak gitu. Nah, jadi tugas kalian itu adalah ini ya, dari studi kasus tadi, kira-kira faktor kualitas, yang ISO 25010 tadi, nanti saya kirimin PDF-nya, atau enggak kalian bisa lihat di Google, ISO 25010 itu ada di webnya memang ada webnya. Jadi yang faktor kualitas apa sih yang nggak diterapkan gitu. Jadi kenapa menurut kamu faktor kualitas itu tuh harus diterapkan, kayak gitu. Terus apakah terjadi error gitu dari studi kasus tadi? Bisa kamu baca lagi nanti kenapa hal itu terjadi, kayak gitu. Gimana pencegahannya menurut kamu ya, versi kamu. Juga kasihlah rekomendasi faktor kualitas terhadap error tersebut, kayak gitu. Apa sih yang ingin kamu beri gitu rekomendasinya. Lalu yang ketiga, apakah sistem yang mereka bangun itu mementingkan fungsionalitas saja gitu. Itu terlihat bagus gitu. Apakah seperti itu? Kayak yang sudah saya bahas tadi gitu. Tapi jelaskan versi kamu ya. Terus deadline, berbicara deadline tadi, nah apakah berpengaruh kualitas proses ya? Ini bicara ini ya, saat proses pengembangan ataupun saat ini ya, produknya sudah jadi kayak gitu. Lalu ini ya, kalau ada human error saat ini ya, saat pengembangan, karena semua itu pasti keteteran karena adanya deadline yang dimajukan gitu. Jadi, kira-kira strategi apa yang bisa ini ya, diterapkan, eee, dalam TQM yang tadi, yang Jepang tadi. Terus jelasin kenapa harus itu, kayak gitu. Nah, lalu buat 5 studi kelayakan untuk ini ya, pokoknya selain TQM ini mengacunya pada ini ya, ISO 25010 ini. Kalian bisa kayak buka
bukan software, maksudnya buka websitenya, ada nanti bisa kalian baca gitu. Itu harusnya detail ada di situ. Seenggaknya itu kayak satu faktor atau boleh lebih dari satu, tapi minimal 5 ya studi kelayakannya kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman, terhadap tugasnya? Ini tugas 1 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Soalnya harusnya sih ini ya, ada pertanyaan kayak tanya jawab. Gimana teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Tugasnya? Iya boleh. Siapa nih? Suara siapa nih? Ilham, Pak, Ilham. Ilham. Oke, Ilham. Gimana Ilham? Ini, Pak, untuk menjamin kualitas kayak website. Biasanya kan kita Mhm, biasa membuat website tuh. Jadi alurnya juga udah kenal, udah ya familiar mhm, lah. Tapi mhm, mana kalau misalnya aplikasi desktop, apa mhm, mobile ataupun mhm. IoT itu kayak mana, Pak? Kenapa tuh? Ya untuk biar kualitas produk yang kita buat tuh bagus gitu. Jadi kayak Mhm, full stack kan walaupun dia khusus untuk website, tapi pengen juga explore ke yang lain gitu. Tapi nggak kaleng-kaleng buatnya kayak gitu, Pak. mhm. Iya, jadi nggak cuma di web maksudnya ya? Iya, Pak. Heeh. Jadi oke, terima kasih. Jadi memang ya, kalau ingin kualitas yang bagus tadi, pastinya kita harus ada standar tuh. Kalau Ilham gimana? Ada standar pengujiannya nggak tuh di webnya? Kalau misalnya saya itu Heeh, nguji tentang kecepatan, keamanan, terus heeh, ngelot aplikasinya, websitenya itu, heeh. sama desain Pak, tampilan, terus UI UX-nya itu perlu dicek semua. Oke, itu menurut kamu atau ada standarnya? Mungkin sebenarnya ada standarnya Pak, tapi Nah, kalau itu. selama saya develop itu Pak. Ya, jadi yang ini tadi ya nih. Jadi kita itu mungkin dari Ilham sendiri gitu, mengujinya itu mandiri ya. Mungkin memang sudah ada beberapa pengujian yang diambil ya. Tadi ada apa aja tadi? Kayak misalkan ini ya, performance ya Ilham ya. Terus fungsi-fungsinya. Terus apa lagi? Ya Pak, keamanan. Keamanan. Nah, iya. Sebenarnya mungkin dilakukan ini sudah ada yang dilakukan di sini ya. Cuma memang eh, lebih ke ini ya, nggak keyakinan masing-masing, tapi kita bisa mengacu kayak, oh ada jurnal-jurnal yang pengujiannya seperti ini kayak gitu. Bisa kita kutip gitu. Jadi sebenarnya pengujian itu universal ya, universal. Tapi intinya adalah terhadap software, kualitas software. Jadi kalau memang untuk berbagai macam platform, platform itu ya kita juga harus punya ini ya, ada metode pengembangannya, ada metode pengujiannya kayak gitu. Jadi memang jika ingin kualitas yang bagus itu pasti harus punya standar gitu. Jadi kalau ditanya ada standarnya nggak? Oh ternyata ada nih. Oh bisa kita percaya berarti kan. Tapi kalau nggak ada standarnya kayak kepercayaan masing-masing kayak Ilham tadi itu walaupun sudah mewakili beberapa aspek yang ada di sini, tapi kalau memang nggak ada standarnya gitu kan, jadinya kan orang juga ragu gitu kayak ah nanti ini cuma mungkin ini ya kayak buat-buatan aja kayak gitu. Jadi kalau ada standarnya diedukasi juga tuh terhadap standar kualitasnya itu kita menggunakan ISO ini gitu kan. Jadinya orang-orang juga jadi ini ya nggak worry gitu. Jadi percaya gitu kalau memang terbukti baik secara saat pengembangannya maupun secara tahap lagi produk atau hasil akhirnya kayak gitu Ilham. Baik Pak, oke Pak, siap. Oke, ada lagi teman-teman? Ya bagus ya.
Karena kita kan masih belajar ya, ceritanya kalian kan masih belajar, belum sampai di tahap ini, pengujian dengan standar gitu. Jadi nanti ada saat kalian skripsi, itu nggak cuma metode pengembangan aja, kayak misalkan SDLC, tapi kalian juga ada metode pengujiannya, entah itu black box, entah itu white box, entah itu ini ya, ISO 25010 ini, atau enggak pengujian otomatis. Ya, memang white box atau black box itu ada pengujian otomatisnya. Cuma kan secara garis besar atau teorinya, ya ini nama-nama standar-standar untuk pengujian atau kualitas daripada software ya, kayak gitu. Jadi memang mungkin sudah bagus yang dilakukan Ilham, cuma Ilham ini masih kayak ragu mungkin ya, apakah sudah sesuai standar gitu yang dilakukannya kayak gitu. Mungkin bisa dilakukan sesuai pengujian ulang gitu, apakah sudah sesuai standar kayak gitu. Bisa lihat beberapa jurnal-jurnal yang memang relate dengan proyek atau project yang Ilham punya gitu, yang Ilham bangun. Bisa tuh dicari misalkan pengujian menggunakan misalkan black box pada aplikasi web kayak gitu. Itu kan nanti kan ada ini ya, ada macam-macam yang muncul. Nah, itu bisa dilihat tuh yang diuji itu apa aja sih oleh mereka, indikator pengujiannya apa aja kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya standar kamu apa kayak gitu. Oh, saya menggunakan standar ini pengujiannya. Lalu saya untuk indikator pengujiannya, saya mengutip dari pengujiannya si ini yang sudah dilakukan, yang sudah dibuktikan gitu. Kalau pengujian ini tuh memang cocok untuk aplikasi atau software atau proyek atau layanan yang sedang dilakukan atau yang sudah jadi kayak gitu. Bisa juga memang software yang sudah jadi kita uji itu bisa, tapi kan kita kan berbicara soal ini ya, soal secara teori bagaimana kita itu sudah menerapkan ini daripada saat pengembangan dan setelah jadinya kayak gitu. Setelah jadi biasanya itu melibatkan ini ya, melibatkan user. Jadi ketika itu sudah jadi, user itu nanti diuji nih indikator-indikatornya itu apakah sudah sesuai semua gitu dengan kemauan mereka. Juga nanti kita uji lagi masing-masing masing-masing ini ya tim ya, kayak masing-masing ahli kayak gitu. Apakah indikator-indikator yang direncanakan di tahap awal itu sudah ada semua kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Ini ada di ini ya, di internet. Coba saya buka dari HP deh. Kira-kira. Gimana tadi ada yang tunjuk tangan kayaknya. Siapa? Oh, nggak ada, udah diturunin. ISO 25010. Iya, jadi ada ISO 25000.com. Ya, kayak di ininya ya. Kayak di sini nih. Ininya nih. Ini webnya. Jadi di sini ada penjelasan lebih detailnya yang bisa ini ya dipahami kayak gitu. Ada teman-teman? Nanti ini saya kirim ininya ya, PDF-nya untuk pertemuan hari ini. Jadi sebenarnya itu maunya itu ya kalian itu ngerjain ini, tapi kita sambil tanya jawab kayak gitu. Misalkan kalian itu pengembangnya, saya penggunanya kayak gitu. Atau saya kliennya kayak gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Coba saya sambil ini deh. Ya, gimana? Siapa tuh? Oke.
Siapa? Dengan siapa? Boyke Pak, Boyke. Boyke. Oke, Boyke. Gimana Boyke? Mau tanya tentang studi kelayakan itu Pak. Oh, studi kelayakan. Gimana tuh? Yang dinyatakan layak itu kayak mana Pak? Apa aja yang dites? Terus standarnya itu kayak mana Pak kok studi kelayakan itu? Iya, Dan jadi testingnya siapa juga? oke. Jadi kan ceritanya kalian itu ini ya, Boyke. Kalian itu dari ininya ya, dari perusahaannya ya. Maksudnya itu studi kelayakan itu yang ini kan, yang ini ya. Studi kelayakan. Jadi kayak ininya indikator-indikatornya. Jadi indikator-indikator pengujian yang kamu pilih misalkan ini nih. Misalkan yang ini, itu kamu bikin tuh indikator-indikatornya kayak macam-macam list pertanyaannya gitu. Kayak gitu tuh, maksudnya kayak gitu. Di siapa Boyke atau gini ini dia atau indikator gitu. Indikatornya. Nah, kayak gitu Boyke. Jadi untuk indikatornya kamu bisa tahu dari mana? Bisa kamu kayak cari di Google, di jurnal-jurnal itu bisa. Yang relate ya tapi nyarinya, jangan yang nggak relate mungkin kalau bisa kamu terapkan nggak apa-apa, kayak gitu. Siapa nih? Gimana Boyke? Ini Sudah ini? Udah mau aman? menanggapi Pak. Mhm, Nah, jadi kalau contohnya kalau saya ini sebagai apa developer pengembang, mhm, gitu Pak, dapat klien ya dari perusahaan gitu. Jadi mhm. melakukan studi kelayakan itu dari klien kita atau kitanya Pak? Ya, ceritanya itu ini ya, studi kelayakannya itu ya dari kitanya ya, ceritanya gitu. Jadi kan ini kan kita melewatkan ini ya, melewatkan yang tahap tahap perencanaannya gitu loh. Ya nggak sih? Ini kamu buat seolah-olah itu ada gitu loh. Tapi kamu ada referensinya juga gitu. Kenapa kamu bisa menggunakan itu kayak gitu? Itu Boyke. Ya, Pak, baik Pak. Terima Oke, kasih. oke. Gimana? Siapa? Arizal ya? Kenapa Arizal? Pak, izin bertanya, Pak. Ya boleh, silakan. Jadi misalnya kalau kita dapat sebuah klien, Pak, nah terus klien Hmm. ini minta dibuatin sebuah sistem. Nah, kalau Hmm. kita udah buat sistem, terus kita sistem kita ini udah memenuhi standar ISO, apakah Hmm. harga dari sistem kita ini naik, Pak? Oke. Pertanyaan itu ya. Iya, Pak. Iya, jadi ini lebih ke ini ya, bicara kontraknya. Jadi kita itu pengembang ya dari PT ABC XYZ ini berbicara soal kita itu pakai standar ini gitu. Ya berarti kita memang ahli di bidang itu. Pastinya harganya lebih lebih ini ya, lebih bersaing ya daripada orang atau perusahaan yang nggak menerapkan standar. Karena kalau ada standar itu artinya kita punya memang ahli di bidang itu kayak gitu. Jadi kayak programmer nih. Kalau programmernya punya standar juga, jadi value-nya itu makin meningkat walaupun memang dia ahli di bidangnya. Tapi kalau dia punya standarnya, kayak misalkan, oh saya itu kayak misalkan saya memang advance atau memang profesional di suatu bahasa pemrograman, misalkan Android professional developer gitu. Nah, itu kan jadi ini ya, jadi itu kan jadi suatu ini ya standar atau keahlian di mana itu tuh kita nggak cuma berbicara hasil yang kita punya, nggak berbicara skill doang, tapi kita itu dibuktikan secara ini ya, secara standar. Kalau kita memang punya keahlian di situ, standarnya apa? Macam-macam tadi kayak standar keahlian dari pengujian, entah itu kamu standar keahlian di ini ya, keamanan jaringan kayak Cisco kayak gitu misalnya. Nah, itu pastinya menjadi nilai tambah ya. Kalau jadi
kalau ini ya, berbicara kualitas SDM ya, kalau ngomongin biaya dan manfaat gitu ya. Kalau biaya itu kan bisa kita ukur tuh ya, kayak misalkan uang tuh, satuan, puluhan, kayak gitu ya. Tapi kalau bicara soal keahlian atau manfaat yang kita berikan gitu, itu tuh nggak bisa diukur gitu. Kayak semakin tinggi standar kita, maka nilai yang nilai yang kita harapkan juga semakin tinggi gitu. Kalau orang ingin menggunakan jasa kita, maka kita harus punya ini ya, punya, oh saya maunya segini karena saya punya keahlian di bidang ini, kayak gitu. Pastinya meningkatkan value. Gimana Arizal? Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi kalau kalian ini ya, setelah lulus, apalagi kalian punya sertifikat kayak BNSP di bidang yang kalian suka, itu menjadi nilai tambah ya. Kalau kalian ingin cari kerjaan kayak gitu setelah lulus ya. Tapi kalau kalian di CV-nya misalkan banyak banyak karena di CV itu kan memang bisa dimanipulasi, ada orang yang kayak gitu. Pengalamannya dibuat-buat, keahliannya dibuat-buat. Tapi kalau nggak ada buktinya ya, nggak ada standarnya, itu dipertanyakan. Kamu itu beneran bisa apa enggak kayak gitu. Kalau bisa kan dites. Pas dites, oh ternyata bisa gitu. Oh saya memang bisa dan saya juga punya standar kayak gitu. Itu baru yang namanya value-nya bernilai tinggi ya, kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau bisa ini ya, kalau bisa kalian sebelum lulus itu banyak-banyak ini ya, kayak ikut-ikut pelatihan gratis yang dimana dia ada sertifikasi globalnya gitu. Lumayan kan, meningkatkan value. Nggak cuma kalian itu nggak cuma lulus dengan ini ya, dengan keahlian komputer ini ya, di apa STI gitu kan. Nanti kan Eskom gitu ya. Nggak cuma Eskom aja gelar yang disandang gitu. Tapi kalian itu maksudnya bukan keahlian yang kayak yang tadi itu, misalkan ahli di ISO 25010 lalu nanti disematkan gitu di sebelah gelar Eskomnya, nggak kayak gitu. Lebih ke ini ya, lebih ke kita itu punya standar gitu. Jadi nggak orang-orang yang gunain kita, jasa kita atau orang yang mempekerjakan kita itu jadi lebih ini ya, lebih percaya gitu dengan adanya standar yang kita punya. Jadi kalau ya sama aja kayak tukang make up gitu ya, make up ya, MUA gitu. Kalau dia ada sertifikatnya ya, sertifikat keahliannya ya berarti dia memang beneran ahli di bidang itu gitu. Kalau dia nggak ada, hati-hati tuh nanti jadi badut lagi di make up-innya, kayak gitu. Ahli di ini misalkan, ahli apa, di makanan, terus ahli di jaringan gitu-gitu ya, Cisco, atau enggak apa yang kayak Comtia, atau ini ya yang lainnya itu bisa juga di Microsoft juga ada kayak gitu-gitu. Standar-standar internasional itu kenapa enggak gitu kan, karena kalau BNSP kan secara ini ya standarnya kan nasional ya, Indonesia aja. Kalau kita bisa go internasional standarnya kan keren. Itu pertanyaannya bagus tuh siapa, si Arizal, keren lah. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Harusnya sih tugasnya mudah ya, nggak terlalu susah karena lebih ke analitik aja sih, analisis aja.
terkait pemahaman kualitas kayak gitu. Dua empat. Ada teman-teman? Kalau nggak ada, boleh dikerjain ya, jadi PR aja lah. Atau mau ini dikerjain sekarang? Gimana? Aja. PR aja. Boyke ya? PR aja ya Boyke. Ya Pak. Oke, boleh. PR-nya saya tunggu sampai hari Jumat jam 10 malam deh. Gimana, aman ya? Aman Pak. Makasih ya Pak. Oke. Gimana Rizal? Ada yang mau ditanyain? Enggak Pak, aman. Aman. Katanya kalian itu dispen ya? Siapa? Arizal sama Ilham ya, Pak? Iya Iya Pak, Pak. dispen Dispen kemarin ya? summer camp. Sebenarnya sampai tanggal 8 nanti Pak, tapi hari ini jadwalnya jam 2 siang. Oh iya iya iya. Baguslah, keren. Ini ya, itu perlombaan gitu ya? Bukan Pak, kayak apa sih? Kayak Apa tuh? Pentas gitu ya? kayak workshop internasional Iya, gitu Pak. iya. Malaysia internasional ya mana? Workshop internasional. Terkait apa tuh? Aplikasi ya? Macam-macam Pak. Per hari itu beda-beda Oh, materinya. beda-beda. Oke. Ya. Mantap. Keren-keren. Jadi kalian mewakili UMKO ya? Oke, bagus, bagus. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apakah aman semua? Itu Aman Pak. semua kayaknya. Aman ya? Oke. Kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Belum di absen, saya lupa. Saya absen dulu ya. Yuk kita panggil dulu orang-orang ya. Wait. Ada ini. Nah, ketiga. Oke, Nov. Bener nggak? Hadir, Oh, iya. Pak. Nova hadir. Eli Susanti. Eli ada Eli? Eli nggak ada. Yofi. Hadir, Pak. Yofi hadir. Victoria Hadir, Pak. hadir. Ananda. Nanda. Mana? Ada. Hadir. Vivi. Hadir, Pak. Vivi ada? Vivi? Ada, Pak. Oke. Dea. Hadir, Pak. Oke. Ardon. Hadir, Pak. Lydia. Hadir, Pak. Oke. Nisa. Hadir, Pak. Arizal hadir. Boyke hadir. Dewi. Hadir, Pak. Oke. Shashi. Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Hadir. Aisyah. Hadir, Pak. Rizaldi. 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 Nggak ada. Yuni. Hadir, Pak. Kartika. Hadir, Pak. Oke. Alvina. Hadir, Pak. Sela. Hadir, Pak. Praja. Praja. Nggak hadir. Mira. Hadir, Bapak. Oke. Lintang. Mana Lintang? Hadir, Pak. Oke. Ilham hadir. Yesi. Hadir, Pak. Oke. Gina. Hadir, Pak. Agnes. Hadir, Pak. Arnaldi. Oke. Ya, jadi saya waktu itu ini ya, nunjuk satu mahasiswa siapa ya? Akbar ya, kalau nggak salah ya. Akbar ada Akbar.
Ada Pak. Oh iya, saya waktu itu nunjuk kamu ya waktu itu ya, Yang yang itu penelitian waktu itu ya. iya, iya Pak. Iya, ya kalau kalau penelitiannya lolos, nanti kamu ini bantu-bantu penelitian saya terkait ini ya, game. Heeh. Iya Pak. Ya semoga lolos deh. Ya, Amin. amin. Amin, amin. Oke. Ada yang ditanya lagi teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tutup nih. Yang nggak masuk atau nggak hadir ada 3. Oke. Aman ya. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun telat. Untuk kalian semua dari saya tutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.